Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Rika Ayu Kartikasari, dengan NIM 1905 dari Prodi S1 Sistem Informasi kelas 2019A. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan secara singkat dan juga ada prakteknya mengenai routing dinamik. Sebelum lebih masuk lagi, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang apa sih itu routing dinamik. Jadi, routing dinamik ini ialah sebuah router yang memiliki dan membuat tabel routing secara otomatis dengan menggunakan lalu lintas jaringan dan juga dengan saling berhubungan antara router yang lainnya. Lalu, routing dinamik ini juga memiliki macam-macam, yakni ada RIP atau Routing Information Protocol, lalu ada EGFP atau Eternal Gateway Routing Protocol, ada OSPF Open Shortcut First, ada NH Internal Gateway Routing Protocol, dan ada Border Gateway Protocol. Ada juga karakteristik dari RIP ini. Yang pertama itu ada RIP versi 1 atau Classical Routing Protocol, dan yang kedua itu RIP versi 2 atau Classless Routing Protocol. Nah, karena di sini kita menggunakan routing /24, maka itu menggunakan yang Classless Routing Protocol atau RIP versi 2. Langsung saja kita mulai untuk percobaan yang kali ini. Sebenarnya di sini itu saya ingin melakukan sebuah percobaan di mana saya akan mensimulasikan routing statik pada praktikum yang lalu atau pada video yang sudah saya upload lalu menjadi routing dinamik dengan menggunakan routing protokol RIP versi 2 yang melibatkan 3 router. Sebenarnya itu sama saja seperti sebelumnya, hanya saja kita tinggal mengubah tabel routingnya jadi dinamik. Untuk settingannya pun masih sama persis seperti yang routing statik. Misalnya kita klik router yang satu. Nah, kita klik serial 2, ini terhubung ke router 2 dengan IP dan subnet berikut. Lalu ada serial 3 yang terhubung ke router ketiga dan fast Ethernet 0 yang terhubung ke PC 1, dan di sini juga ada fast Ethernet 1 yang terhubung ke PC 2. Jadi sebenarnya itu sama saja sih untuk seluruh isinya. Kalau kita klik IP 1 di IP configuration-nya seperti ini, IP address, subnet max, dan gateway-nya. Jadi untuk settingannya pun masih sama persis dengan yang routing static. Baiklah, selanjutnya setelah kita mengetahui bahwa settingannya itu sama persis seperti routing static, maka sekarang kita tinggal menambahkan RIP. Kita mulai dari router yang pertama. Untuk static ini jangan lupa untuk dikosongkan atau di remove. Lalu selanjutnya kita klik yang RIP. Nah, ini kita tambahkan dengan network address seperti berikut. Sebenarnya itu kalau menulisnya itu misalnya yang 12, jadi 12.12.12.0. Akan tetapi nanti otomatis akan berubah dengan sendirinya menjadi seperti ini. Untuk yang 192 ini juga sama, nilainya 192.168.1.64, tapi nanti akan berubah menjadi otomatis seperti itu. Jadi ini class flow. Lalu selanjutnya dari router 1 ke router 2, statiknya jangan lupa untuk di remove semua atau dikosongkan. Lalu RIP-nya kita isi seperti berikut. Untuk yang bawah sendiri ini atau 192.168.1.0 ini menuju ke PC 3. Lalu yang terakhir ini router 3, statik jangan lupa untuk dikosongkan atau di remove. Lalu RIP-nya diisi seperti berikut. 13.0.0.0 ini router 1, ini router 2, lalu yang ini server 1 dan yang tombol sendiri atau 4.0.0.0 ini adalah server 2. Jadi dari sini kita itu sudah mengkonfigurasi
terakhir di sini di router 3 juga tetap sama. Kita ketikkan no auto global setting, kita save. Lalu kita lakukan hal yang serupa di router 2, config, save. Lalu kita juga lakukan di router yang ketiga, config, global setting, save. Lalu setelah itu kita klik tombol reset power cycle device, atau tombol ini. Kita klik yes. Nah, jadi kita tunggu ini sampai warnanya menjadi hijau. Kita tunggu saja. Nah, sudah menjadi hijau. Jadi dari sini itu kita sudah mengkonfigurasikan dynamic routing atau routing dinamik RFI versi 2. Baiklah, untuk selanjutnya tabel routing pada masing-masing router. Jadi untuk router yang pertama terlebih dahulu, VCF sama. Ini, nah router kita ketikkan show IP root, show IP root. Jadi muncul seperti berikut. Di R ini di sini tuh menandakan lalu kita lakukan hal yang sama di router yang kedua, CLI. Nah, di sini kita klik show IP root. Nah, muncul informasi seperti berikut. Lalu yang terakhir kita lakukan pengecekan pada router yang ketiga, CLI. Lalu kita klik show IP root. Muncul juga informasi seperti berikut. Baiklah, selanjutnya kita tinggal melakukan pengecekan atau simulasi. Kita klik simulation, pastikan edit filternya hanya ICFT saja. Yang pertama adalah dari PC1, dan PC1 ke PC2. Klik. Ini biasanya kalau yang pertama itu masih error ya, karena untuk membaca RT-nya jadi masih kita lakukan lagi. Nah, bisa dia berhasil atau sukses. Kita delete, lalu lagi PC1 pada PC yang 3. Memang biasanya itu untuk pertama kali seperti ini tuh error. Akan tetapi, akan kita visit simulasi. Biasanya yang kedua itu tidak error karena sedang memproses ARP-nya. Jadi memang biasanya seperti ini. Untuk yang pertama error, akan tetapi kalau untuk yang keduanya itu sudah bisa berhasil atau sukses. Nah, jadi sini juga berhasil. Lalu selanjutnya PC1 ke server 1. Nah, juga sama. Kita coba ulangi lagi. Jadi di sini juga berhasil. Lalu selanjutnya PC1 ke server 2. Kita coba.
sudah saya bilang tadi, kalau biasanya itu yang pertama itu error karena dia masih sedang berproses untuk membaca AirPlay. Tapi kalau biasanya yang kedua sudah successful atau berhasil. Untuk selanjutnya dari PC3 ke PC1. Jadi ini proses pengirimannya. Ya, berhasil berarti. Sukses. Lalu selanjutnya dari PC yang ketiga ke PC yang kedua. Kita kirimkan melalui router 2 dan ke router 1. Lalu OKIP-nya sampai. Ini berarti juga sukses. Oke, untuk selanjutnya ini dari PC yang ketiga ke server 2. Kita kirimkan. Di sini juga berhasil. Lalu selanjutnya dari PC3 ke server yang pertama. Jadi melalui router 2, melalui router 3 sampai ke router 1, lalu dikembalikan sampai ke PC3 kembali. Jadi di sini juga sudah berhasil. Lalu kita delete. Lalu selanjutnya ini dari server 1 ke server 2. Di sini juga sukses. Lalu selanjutnya dari server 1 ke PC1. Jadi melalui server 3 ke saya itu tadi dari router yang ketiga. Dari server 1 ke router 3, lalu dari router 3 ke router 1 ke PC1. Lalu kita delete, lalu selanjutnya dari server 1 ke PC2. Jadi melewati router 3, router 1 dan lalu ini dari server 1 ke PC3. Dia lewat router 3, lewat router 2, lalu sampai pada PC3, lalu kembali lagi. Jadi dia di sini juga sukses atau berhasil. Jadi intinya tadi semua percobaan yang telah saya lakukan di sini tadi bisa semua. Lalu sekarang kita kembali ke real time untuk pengecekan. Kita coba di server 1. Kita klik di router 1. Dari server kita untuk pengecekan server 1, server 2 dan PC3. Kita klik dari yang PC1 di command prompt. Nah, klik di sini. Treasure 33.33.1. Jadi ini itu miliknya server 1. Jadi muncul informasi sedemikian. Lalu untuk selanjutnya kita klik treasure 43.43.1. Juga informasinya. Lalu kita klik juga treasure 192.168.1.253. Jadi ini tadi itu, jadi ini punya PC3. Kalau yang tadi punya PC3. Jadi muncul informasi demikian. Jadi di sini itu dapat juga dikatakan bahwa routing RIP yang sudah
saya lakukan di sini tadi itu sudah berhasil. Karena biasanya rutin dinamik itu juga lebih fleksibel. Karena kalau menggunakan rutin statik itu lebih rawannya keliru. Jadi itu tadi pada PC yang pertama. Karena tadi saya sudah melakukan banyak percobaan, kita cek juga pada PC yang ketiga di command prompt. Jadi ini sebelumnya juga sudah saya tuliskan threshold IP-nya. Kalau tadi di PC 3, jadi ini di PC ini, yang ini di PC 1. Lalu yang ini pada PC 2. Lalu selanjutnya yang ini pada server yang pertama. Lalu yang di kiri ini pada server yang kedua. Lalu di server yang ke-1 juga sudah saya lakukan pengecekan. Ini pada yang server kedua. Lalu ini pada PC 1. Setelah itu ini pada PC yang kedua, dan ini pada PC yang ketiga. Jadi seperti ini. Setelah kita mengecek itu tadi, kita membuat skenario jalur routing, yaitu dari router 1 ke router 3 yang jalurnya putus, dengan mendisable salah satu interface router yang terhubung dengan router 1 dan router 3. Misalnya saja interface serial router 3 arah router 1. Jadi kita klik di sini router 3, kita klik di serial 2. Force statusnya ini kita matikan atau tidak kita centang on, jadi off atau mati. Jadi di sini kita menunggu sekitar 15 sampai 20 detik. Di sini juga sudah berbeda dengan yang tadi, ini tandanya sudah merah karena dilakukan. Jadi di routing statik itu juga terkadang itu tidak jeli dan tidak bisa, tapi berbeda dengan yang rutin dinamik. Itu biasanya itu bisa menemukan jalan atau ini sepertinya kita tunggunya juga sudah. Lalu kita coba simulasi atau simulation. Jadi ini simulationnya yaitu dari PC 1 ke server 1. Kita cek dari PC 1 ke server 1. Nah, jadi dia itu akan mencari jalan lain gitu, akan mencari jalan menuju yang diinginkan. Jadi contohnya tadi tuh PC 1 dengan server 1. Jadi di sini berhasil ya, atau sukses. Kita delete, lalu kita coba kembali dari PC 2 ke server 2. Jadi ini mengapa sebelumnya lewat sini kan langsung lewat dari router 1 ke router 3, kan tetapi ini dilewatkan ke router 2 karena jaringan dari router 1 dan router 3 sudah dia juga sampai. Lalu akhirnya dikembalikan pulang. Dan akhirnya juga sampai ke PC 2. Jadi di sini juga successful atau berhasil. Nah, jadi dari sini sudah selesai tentang apa yang sudah saya lakukan pada hari ini. Jadi intinya rutin dinamik itu ketika ada perubahan network, dia itu bisa belajar gitu. Maksudnya bagaimana? Dia itu bisa belajar sendiri untuk menemukan rute penggantinya. Dan contohnya tadi sudah saya praktekkan dan jelaskan ini tadi. Baiklah, cukup sekian penjelasan dan percobaan yang sudah saya lakukan mengenai rutin dinamik. Saya mohon maaf apabila ada tutur kata saya yang salah atau kurang berkenan. Terima kasih juga telah menyempatkan waktu untuk menonton video saya ini.
Sampai jumpa pada video yang akan datang. Wassalamualaikum